Melalui perdebatan alot, akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan melanjutkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden oleh Setia Novanto ke persidangan. Nasib Ketua DPR akan ditentukan dalam persidangan yang mulai bergulir pekan depan. Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Senin 23 November berlangsung alot. Status Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor Setia Novanto jadi pusat perdebatan. Sejumlah anggota MKD berpendapat seorang menteri dianggap tidak bisa membuat laporan karena tidak diatur di dalam tata beracara MKD. Mereka tidak sepaham soal legal standing pelapor, yakni Menteri ESDM, lantaran tidak ada dasar yang mengatur soal laporan oleh pejabat pemerintah. Untuk mencari jalan tengah, akhirnya MKD memutuskan memanggil ahli bahasa untuk menjelaskan maksud dalam pasal 5 tata beracara MKD soal pihak-pihak yang dapat membuat laporan ke MKD. Belum bisa diketok ya hari ini, dan kita akan lanjutkan besok sore dengan menghadirkan pakar bahasa hukum. Kenapa? Karena kita memerlukan opini pakar mengenai legal standing di bab 4 pasal 5 tata beracara MKD. Dalam tata beracara MKD, pasal 5 ayat 1 disebutkan, pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh pertama, pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota, kedua, anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD, dan atau ketiga, masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Sementara Sudirman Said melaporkan Novanto dalam statusnya sebagai menteri yang tidak disebutkan dalam 3 macam pelapor di atas, sehingga MKD mempermasalahkan kata dapat dalam peraturan itu. Sejauh ini, Wakil Ketua MKD, Junimar Girsang, menilai pasal 5 dalam tata beracara itu tidak membatasi siapa saja yang bisa membuat laporan ke MKD, termasuk seorang menteri sekalipun. Di luar perdebatan di MKD, sejumlah pimpinan DPR kompak membela Setia Novanto. Tidak hanya membela, mereka juga menuding langkah Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelanggaran hukum. Wakil Ketua DPR, Fadlizon, meragukan bukti rekaman yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD. Tidak cuma itu, Sudirman juga dinilai telah melanggar aturan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan melakukan manuver politik untuk memicu kegaduhan. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari tanggal 8 Juni yang dituduhkan itu sampai sekarang itu tidak pernah ada follow up dari pembicaraan itu. Jadi kalau boleh saya berpendapat, obrolan yang direkam itu, yang konon katanya direkam itu sebenarnya obrolan omong kosong saja. Itu tentang pepesan kosong yang tidak ada artinya. Karena kalau itu serius pasti ada follow up, ada tindak lanjutnya. Apalagi ini berbicara tentang saham, berbicara tentang apa yang lain. Yang di dalam transkripnya saja tidak ada permintaan saham, tidak ada pencatutan presiden. Jadi saya kira ini adalah satu rekayasa politik, satu manuver politik dari saudara Sudirman Said, ya, yang membuat kegaduhan. Tetapi omong kosong, semuanya ini omong kosong. Dukungan untuk Setia Novanto juga mengalir dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS itu menyebut Sudirman Said tidak mengerti hukum. Menurut Fahri, laporan Sudirman ke MKD telah mengacaukan situasi kerja DPR. Tapi terus terang tindakan saudara Sudirman Said ini sebetulnya selain dia nggak ngerti hukum dan melanggar hukum, dia mengacaukan situasi kerja kita. 1 Januari sekitar sebulan lagi itu adalah eksekusi APBN 2016. Dewan telah mengesahkan dan memberikan kemudahan kepada pemerintah. Kenapa nggak fokus di situ aja? Dan kita memerlukan undang-undang lobby sekarang ini. Karena presiden sendiri kena fitnah. Karena pergi ke Amerika kemudian masuk ke dalam rezim undang-undang lobby di Amerika Serikat, presiden kena fitnah.
Padahal lobby di Amerika Serikat memang satu yang legal. Kita juga harus mengatakan legal. Jangan setiap kita duduk sama orang dibilang kong kali kong. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang memprotes keras pimpinan DPR yang dinilai mengintervensi proses sidang MKD. Menurut Junimart, tidak ada alasan untuk mempertanyakan posisi hukum atau legal standing laporan Menteri ESDM Sudirman Said. Kalau pimpinan juga sudah berkomentar tentang pengaduan, ini sudah nggak beres. Begitu dong. Jadi janganlah para pimpinan ini berkomentar. Itu kan konflik of interest. Mereka yang buat undang-undangnya, mereka yang buat peraturannya. Jangan komentarin kami. Ya kami hanya melaksanakan peraturan, melaksanakan undang-undang yang mereka buat sendiri. Kan begitu. Nah kalau ada perdebatan di MKD, itu menjadi bagian dari hasil undang-undang yang mereka buat. Walau diwarnai perdebatan dan silang pendapat soal legal standing Sudirman Said, akhirnya Selasa kemarin Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan melanjutkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke tahap persidangan. Tidak hanya itu, MKD juga memutuskan proses persidangan kasus Setia Novanto akan digelar secara terbuka dan tertutup tergantung pihak yang dipanggil MKD. Anggota MKD Syarifuddin Suding mengatakan sidang terbuka dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Namun jika saksi yang diperiksa menginginkan sidang digelar tertutup, maka MKD bisa menyetujui permintaan tersebut. Suding menambahkan ada 2 poin yang akan diselidiki dalam persidangan, yakni soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, serta permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia, yang keduanya diduga dilakukan Setia Novanto. Sementara itu, soal jadwal persidangan akan ditentukan pada Senin pekan depan. Itu nanti dalam proses pembuktian ya, nanti dari pihak pihak pelapor ya untuk mengkonfirmasi tentang bukti rekaman yang sudah disampaikan kepada pihak MKD. Lalu kemudian sidangnya itu terbuka dan tertutup, artinya secara proporsional. Artinya ketika misalnya pihak terperiksa atau yang diperiksa nantinya ada hal-hal yang dianggap ada kerahasiaan ya, maka itu dinyatakan tertutup ya. Tapi kalau misalnya kita anggap tidak ada hal yang perlu kita tutupi ya, kita menghargai tentang keterbukaan informasi publik dan itu kita nyatakan terbuka untuk umum. Keputusan melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Setia Novanto membuat sejumlah partai langsung merotasi anggotanya yang duduk di MKD. Fraksi Partai Golkar misalnya langsung merotasi anggotanya di MKD sebagai langkah untuk memperkuat upaya mengamankan Ketua DPR Setia Novanto. Golkar mengganti Hardi Susilo yang menjabat sebagai Wakil Ketua MKD dengan Kahar Muzakir. Anggota Budi Supriyanto digantikan Adis Kadir dan Dadang S. Muhtar digantikan Ridwan Bai. Adanya rotasi menggambarkan pertarungan di MKD bakal makin kuat. Partai Demokrat yang kerap menjadi penyeimbang dan di posisi netral tidak ketinggalan merotasi anggotanya di MKD. Fraksi Demokrat memasukkan Guntur menggantikan Fandi Utomo. Sementara di kubu partai pendukung pemerintah, anggota fraksi Nasdem Fadoli digantikan oleh Akbar Faisal. Fraksi Partai Amanat Nasional memasukkan Ahmad Bakri untuk menggantikan Ahmad Rizky Sadik. PAN juga mengganti Hang Ali Saputra dengan Sukiman. Dan terakhir, fraksi PDI Perjuangan merotasi M. Prakoso dengan Henry Yosodiningrat. Sekretaris fraksi Golkar Bambang Susatyo menjelaskan, langkah Partai Golkar merotasi anggotanya di MKD merupakan upaya memperkuat posisi Partai Golkar agar kasus Setia Novanto tidak dipolitisasi dan jadi bola liar. Pergantian ini penting karena kami mendengar informasi bahwa rekaman yang lengkap 100-an menit itu melibatkan banyak nama-nama kesohor dan beken. Jadi harus betul-betul hati-hati. Nah, sehingga Golkar harus kuat di MKD-nya agar tidak jadi bola liar karena melibatkan banyak nama. Bambang Susatyo menambahkan, berdasarkan informasi rekaman utuh pembicaraan Setia Novanto dengan Dirut PT Freeport yang berdurasi 100 menit lebih mengerikan dan melibatkan banyak nama besar. Tidak hanya bongkar pasang di MKD,
perjalanan kasus Setia Novanto di MKD juga diwarnai isu uang semir. Adalah Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang, yang mengungkapkan adanya upaya itu. Junimart mengaku ditawari $2 juta Amerika atau sekitar 20 miliar rupiah agar membantu mengamankan kasus etik Setia Novanto. Junimart menambahkan, upaya pengamanan tersebut jadi tantangan bagi MKD dalam menjalankan tugas. Rotasi anggota serta isu uang semir makin menguatkan adanya upaya mengintervensi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengusut dugaan pelanggaran etik yang menyeret politikus Golkar Setia Novanto. Meski ada upaya-upaya seperti itu, Wakil Ketua MKD Syarifudin Suding menegaskan MKD tidak mudah diintervensi. Sebab menurut politikus Partai Hanura tersebut, saat ini marwah MKD sedang dipertaruhkan dan jadi sorotan publik. Suding mengakui pengusutan Setia Novanto bisa jadi pintu masuk mengusut orang-orang yang bermain di belakang dan merugikan bangsa di sektor pertambangan. Ya kita buka. Itu yang saya katakan tadi bahwa ini ini adalah pintu masuk untuk membongkar para komprador yang merugikan bangsa ini dalam kaitan menyangkut masalah pertambangan dan lain-lain sebagainya. Ya kalau itu sih iya, tapi kan tidak mungkin kita akan pertaruhkan kredibilitas MKD, marwah, harkat dan keluhuran martabat kedewanan dalam kaitan menyangkut masalah kasus ini. Di luar tarik ulur di MKD, sejumlah fraksi di DPR juga bergerak. Sejumlah anggota Dewan dari sedikitnya 4 fraksi menggalang tanda tangan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setia Novanto. Keempat fraksi itu adalah Nasdem, PKB, PDIP, dan Hanura. Politikus Partai Nasdem, Teguh Taufikul Hadi, optimistis upaya menggalang mosi tidak percaya terhadap Setia Novanto bakal didukung semua fraksi. Meskipun hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang MD3, Taufik menyatakan upaya tersebut merupakan gerakan moral agar Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena dianggap tidak dapat menjaga martabat DPR. Saya merasa bahwa semua fraksi itu saya optimis 10 fraksi akan mendukung mosi tidak percaya. Menurut saya yang banyak saya berkomunikasi terakhir adalah dengan fraksi Golkar. Bukan semua, kebanyakan adalah mereka mendukung dan menaruh simpati. Persoalan tidak menantangani nanti kita lihat aja, ya. Karena ini adalah tidak ada persoalan kubu, tidak ada persoalan koalisi, tidak ada KMP, KIH di sini. Ini adalah persoalan dignitas dari kita sebagai anggota dewan. Di luar parlemen, suara-suara meminta Setia Novanto mundur atau dimundurkan juga menguat. Di ranah internet, petisi mendesak agar Ketua DPR Setia Novanto dipecat hingga kini masih bergulir di laman ceng.org. Hingga Jumat siang, petisi berhasil mengumpulkan 83.566 penanda tangan. Petisi yang bertajuk "Pecat Ketua DPR Setia Novanto" yang menjatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK ditujukan ke Mahkamah Kehormatan DPR, Polri, dan KPK. Di laman itu dituliskan, petisi ini dibuat karena masalah pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto untuk memperoleh saham PT Freeport dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Papua merupakan pelanggaran etik dan hukum. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan legislatif menurut konstitusi, pencemaran nama baik pimpinan tertinggi pemerintahan dan negara, memanipulasi informasi dengan menyebutkan Presiden dan Wapres meminta saham padahal tidak benar, serta merugikan rakyat dan negara. Koalisi Merah Putih sejauh ini tetap meyakini Setia Novanto tidak bersalah. Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan Novanto telah memberikan penjelasan terkait kasusnya pada pertemuan di Hambalang akhir pekan lalu. Dukungan untuk Setia Novanto juga diberikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Meski ada dukungan, namun kedua petinggi partai KMP itu menegaskan tetap menyerahkan prosesnya ke MKD. Ia membahas, mendengarkan dari Pak Novanto tentang kejadian yang sebenarnya kelihatan di situ, Novanto memberikan penjelasan yang jelas sehingga kita seluruh KMP merasa bahwa dia tidak bersalah, begitu. Tetapi bagaimanapun juga kita harus melihat nanti dari hasil daripada MKD, gitu. Kita hormati MKD itu. Kan sudah jelas semuanya, kita serahkan kepada prosedur yang berlaku, ya. Kemudian rekaman itu juga dibahas di dalam pertemuan tersebut. Tanggapan Anda sebagai para pimpinan partai seperti apa, Pak? Ya kan nanti akan dipelajari. MKD telah memutuskan kasus Setia Novanto dibawa ke persidangan mulai Senin depan. Semua pihak kini menunggu apakah MKD bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Publik menuntut MKD mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR secara objektif, transparan, tuntas, dan adil.